Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kali ini adalah pertemuan pengganti dari pertemuan hari Rabu yang lalu yang tidak bisa kita lakukan karena satu dan lain hal. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membahas tentang percepatan reformasi birokrasi. Ingin membahas itu percepatan reformasi birokrasi. Yang ini menjadi isu besar pemerintahan Republik Indonesia saat ini. Sebagaimana mungkin Anda sudah sedikit banyak belajar tentang apa itu good governance, apa itu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, hari ini kita belajar tentang lebih lanjut dari tentang itu, tentang percepatan reformasi birokrasi. Reformasi adalah reform. Re itu reposisi, formasi, jadi merubah ulang birokrasi, merapihkan birokrasi. Birokrasi adalah seperangkat sistem pemerintahan dari presiden sampai ke unsur terkecil RT dan RW di bawahnya sampai staf-staf yang ke bawah. Apa itu reformasi birokrasi? Kalau kita melihat dalam negara kita, pertama pemerintahan kita telah menentukan, dalam hari ini pemerintahan Presiden yang mulia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin menuliskan bahwa tujuannya adalah menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, dan bersih dari korupsi. Suaranya. Kolusi dan nepotisme. Mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik negara. Nah, jika kita sederhanakan, yang pertama adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang efisien. Efisien itu lebih sederhana, efektif itu lebih secara waktu efisien, efektif itu secara biaya dan sistem. Kedua, terwujudnya pemerintahan yang bersih dari dan bebas dari KKN. Ketiga, meningkatnya pelayanan publik. Ini target kalau kita turunkan dari kalimat yang panjang ini tadi. Ya kan? Nah, dari ini ada 8 area yang dibutuhkan untuk berubah. Pertama, secara organisasi, perubahan itu dalam reformasi birokrasi ini area perubahannya adalah secara organisasi pemerintahan itu diharapkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Secara tata laksana, sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Pada area sumber daya manusia aparatur negara,
Nanti diharapkan SDM-nya menjadi aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, dan berkinerja tinggi, serta pastinya sejahtera. Dari sisi peraturan perundang-undangannya, harapannya aturan atau regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Dari segi pengawasan, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dari segi akuntabilitas, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi. Dari segi pelayanan publik, pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pada area perubahan reformasi birokrasi yang ke-8, budaya aparatur, culture set and mindset, yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Nah, ini mungkin belum dibahas pada makalah yang sudah Anda buat tentang reformasi birokrasi. Ini kita akan bahas tentang ini lebih jauh. Nah, mari kita lihat pada program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, ya kan, pada periode pertama. Nah, sekarang ini pada periode pertama dan secara umum tidak akan jauh berbeda, itu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Nah, ini beberapa catatan dalam kelemahan pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang pertama, reformasi birokrasi dianggap hanya sebagai sebuah dukungan administratif dan kelengkapan dokumen, bahkan sebagian beranggapan bahwa reformasi birokrasi diperlukan hanya ketika mengusulkan tunjangan kinerja. Apalagi sekarang kan banyak tuh ada tukin, kan ada gaji berapa, tunjangan kinerja. Jadi dianggap hanya sebatas itu reformasi birokrasi ini kepentingannya. Nah, kelemahan berikutnya adalah pemahaman bahwa reformasi birokrasi hanya pada tingkat instansi. Dalam hal ini, tim reformasi birokrasi, kementerian, sedangkan pada unit kerja belum dipahami dan internalisasi. Jadi yang dianggap reformasi birokrasi ini dijalankan hanya pada tim itu saja. Sedangkan pada unit-unit kerja yang lain belum dipahami, bahkan mungkin belum dilaksanakan. Masih seperti yang dulu saja. Proses pelayanan, proses masih seperti yang dulu. Yang ketiga misalnya, belum terdapat budaya kerja. Masih berada pada zona nyaman. Mohon maaf jika kita melihat ya dulu, jika kita membayangkan seorang PNS itu masih pada zona nyaman, santai, kan? Tidak ada teguran, tidak ada target. Maka ini kelemahannya, ya kan? Kalau kita bekerja di perusahaan, Anda akan ditarget. Jika Anda tidak achieve, tidak perform dalam target tersebut, bisa jadi Anda akan dibuang. Tetapi jika di pemerintahan, PNS atau ASN misalnya, paling Anda akan digeser kepada tempat yang tidak terlalu besar. Karena memecat ASN itu tidak mudah juga. 4. Penukuran kinerja individu belum dilaksanakan secara benar. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut nih. Kalau Anda belajar di manajemen kinerja, ada mata kuliah atau ilmu sendiri manajemen kinerja, Anda akan belajar bagaimana mengukur kinerja, ya kan? Yang dilakukan oleh HRD. Misalnya Anda bisa mengukur kinerja dengan menggunakan sistem KPI, Key Performance Indicator. Anda bisa mengukurnya dengan menggunakan sistem Balance Scorecard. Anda bisa menggunakan dengan sistem OKR, Objective and Key Result, atau sistem yang lain. Atau metodenya Anda bisa gunakan dengan metode pengukuran kinerja 360 derajat. Anda diukur kinerjanya oleh atasan Anda diukur juga oleh sejawat Anda diukur juga oleh anak buah Anda, kalau Anda punya anak buah. Kelima misalnya, dalam memberikan tunjangan kinerja hanya berdasarkan pada kehadiran. Nah,
Itu bedanya. Kalau di sektor swasta, ya kan, kita tidak mengukur kinerja hanya pada kehadiran. Tapi berdasarkan atas pencapaian target. Marketing ada targetnya sendiri, bidang tertentu, target produksi ada bidangnya sendiri, orang keuangan ada targetnya sendiri, ya kan? Jadi bonus kinerja, tunjangan kinerja Anda kalau di perusahaan bekerja itu berdasarkan itu semua. Yang keenam, penataan SDM belum dilaksanakan berdasarkan merit system, belum memperhatikan kompetensi. Merit system ini apa? Ada sistem berjenjang, sistem prestasi, ada sistem penilaian. Hasil dari penilaian kinerja, orang yang berprestasi naik, orang yang tidak berprestasi tidak akan naik-naik. Tetapi pada reformasi birokrasi ini kelemahannya, ini berdasarkan like and dislike kadangnya ya. Atau berdasarkan kedekatan dengan kepala daerah, kedekatan pejabat tertentu, belum memperhatikan kompetensi. Selama dia anak pejabat, selama dia dekat dengan keluarga pejabat, maka akan naik misalnya. Itu. Yang ketujuh, manajemen kinerja belum diterapkan dengan baik dan belum dibangun dengan pola karir. Karena manajemen kinerja ini ilmunya Anda harus belajar ini mulai dari proses perencanaan kinerja, ya kan? Proses pelaksanaan kinerja, proses pembinaan kinerja. Nanti proses pengukuran kinerja dan proses evaluasi kinerja. Ini belum berjalan di sektor pemerintahan. 8. Kesulitan membuktikan perubahan yang terjadi karena bukti tidak lengkap. Jadi nggak terlalu kelihatan perubahannya kan. 9. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum berdampak kepada sasaran. Reformasi birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Akuntabel dapat dihitung ya, peningkatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan. Ini belum kelihatan. Karena target utamanya adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta peningkatan pelayanan, kan? Dan kelemahan yang ke-10 adalah orientasi kepada harapan atau kepuasan penerima layanan masih rendah. Makanya ketika kita mendapatkan pelayanan dari perusahaan atau apa, mereka menerapkan sistem service excellent, pelayanan prima yang luar biasa. Tetapi jika kita berurusan dengan pemerintahan misalnya, nah mereka belum terlalu menerapkan, mungkin sudah berusaha, tapi banyak belum kelihatan. Sehingga yang terjadi adalah jika kita bertanya, mereka akan marah, gitu kan, kemarahan, membentak, jadi seolah-olah raja, padahal mereka adalah pelayan. Prinsip-prinsip pelayanan prima ini masih belum berjalan dengan baik pada pemerintahan yang ada. Nah, paling tidak ada 9 poin penting dalam pelaksanaan suksesnya reformasi birokrasi dan dalam mengelola pemerintahan yang baik dan bersih. Nih, 1. Harus menumbuhkan semangat perubahan pada jajaran pimpinan dan didukung oleh seluruh jajaran, terutama para agen perubahannya. Para pimpinan, para kepala dinas, kepala SKPD, kepala unit, kepala badan, haruslah punya semangat perubahan. Karena di mana-mana perubahan itu dimulai dari atas.
jika sebuah daerah misalnya baik itu desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi atau negara sekalipun akan maju jika dipimpin oleh pimpinan yang punya semangat perubahan. Pimpinannya baik, maka anak buahnya kemungkinan besar akan baik. Kan? Makanya penting. 2, harus menjadikan reformasi birokrasi ini sebagai sebuah kebutuhan. Nah, ini penting sekali kita untuk ketahui. Melalui program percepatan, program reformasi birokrasi. Kan? Apa programnya? Bisa dengan perubahan mindset, ya kan? Bisa dengan perubahan mindset ini bisa dilakukan dengan training-training, penerapan pembentukan budaya, penerapan sistem akuntabilitas kinerja pegawai, ini sakit, dan penguatan pengawasan. Yang ketiga, lakukan tindak lanjut terhadap keseluruhan reformasi perbaikan. Di pemerintahan ada tim auditor, ya. Kalau keuangan, mereka punya badan pengawas keuangan yang menilai apakah laporan keuangan sebuah daerah itu mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, atau bahkan disclaimer, ya kan, tidak diakui. Ya kan? Pada sisi pemerintahan ada auditor juga yang dinamakan inspektorat. Jadi kalau ada pegawai bermasalah, maka inspektorat akan turun. Dan kalau di perusahaan untuk keuangan ada yang namanya kantor akuntan publik. Itu yang nih. Kalau di dalam ada penjamin mutu internal. Nah, rekomendasi-rekomendasi yang dilakukan oleh para auditor, dalam hal ini pemerintahan misalnya dari BPK, dari inspektorat, yang mereka lakukan pemeriksaan. Nah, rekomendasi yang diberikan oleh para auditor itu hendaknya dilakukan dengan baik, ditindaklanjuti, diselesaikan. Terus, pada sisi pemerintahan, tidak apa-apa. Nah, pada sisi pemerintahan pemerintahan harusnya membuat sebuah rencana aksi perbaikan dari setiap perubahan. Seluruh rekomendasi perbaikan yang sudah disusun oleh inspektorat, oleh BPK, oleh kantor akuntan publik, disusun rencana-rencana aksinya agar program perubahan reformasi birokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Yang kelima, dapat membuktikan perubahan yang terjadi setelah reformasi birokrasi. Bagaimana caranya? Dengan menertibkan administrasi, dengan menerbitkan bukti-bukti tertentu. Yang keenam, perlu memperhatikan harapan atau kepuasan stakeholder. Stakeholder apa? Termasuk salah satunya adalah masyarakat. Caranya bagaimana? Dengan melakukan survei secara berkala. Terus hasil survei yang telah dilakukan secara berkala ini ditindaklanjuti, keluhan-keluhan yang ada ini untuk ditingkatkan. Nanti hasil survei ini balik lagi ke poin 4. Apa? Buat rencana aksi perbaikan dari setiap area perubahan yang ingin dilakukan, dari keluhan-keluhan yang dilakukan. Ketujuh, melakukan inovasi pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat. Misalnya, saya kembali mencontohkan di Kota Serang, jika ingin melakukan perbaikan pergantian pembuatan KTP, langsung datang ke Dukcapil, selesai dalam 1-2 jam. Itu termasuk bagian dari inovasi pelayanan publik. Nah, misalnya perbankan, jika Anda ingin membuat rekening baru, Anda cukup membuatnya secara online. Nanti rekeningnya akan bisa datang, ya kan, bisa selesai dengan sendirinya.
Yang kedelapan, lakukan pembangunan unit-unit percontohan di zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Ini banyak tertulis, tapi nanti kita akan lihat bagaimana riset tentang zona percontohan untuk wilayah bebas korupsi ini, efektif atau tidak. Nanti Anda silakan baca jurnal-jurnal terkait ini, hasil-hasil penelitian pemerintahan terkait dengan efektivitas zona integritas yang dibuat di mana-mana, ya kan? Yang kesembilan, niat atau rencana yang sudah disusun atas aksi perbaikan dan atas setiap area perubahan yang ingin dilakukan itu hendaknya dikomunikasikan kepada publik, dikomunikasikan, disampaikan kepada masyarakat apa saja yang ingin dilakukan. Misalnya dalam hal ini Kementerian Pariwisata atau bidang-bidang yang lain. Nah, untuk melakukan pembangunan agen perubahan ini, pemerintah hendaknya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 27 tahun 2019, ya kan? Harapannya menurut Pak Jokowi, Presiden Indonesia, tak ada lagi pola pikir lama, harus berubah. Nah, niatnya begitu, kan? Realisasinya ya silakan saja kita lihat. Tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman, harus berubah. Itu katanya. Nah, paling tidak mungkin itu yang bisa saya sampaikan, termasuk alasan kenapa Indonesia susah berubah adalah ada 5 poin, 6 poin. Pertama, merasa paling pintar, nggak mau dinasihatin, nggak mau berubah, merasa tidak punya masalah, merasa tidak mau merubah walau tahu caranya, takut perubahan. Nah, ini barusan. Intinya ini beberapa hal yang hari ini ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang reformasi birokrasi, percepatan yang ingin kita dapatkan di pemerintahan kita. Ya, kita berharap bahwa nanti salah satu dari Anda yang berada pada mata kuliah Pancasila ini, yang sudah belajar tentang bagaimana good governance, sudah belajar bagaimana pemerintahan yang baik dan benar, bagaimana belajar tentang reformasi di birokrasi, bisa sedikit ingat tentang kuliah ini ketika nanti Anda sudah menjadi orang. Ketika mungkin ada yang jadi anggota dewan, jadi kepala dinas, atau jadi pengusaha, nanti ingat, mudah-mudahan Anda bisa mempraktekkan ini semua ketika sudah berada pada lapangan yang nyata. Meskipun kesannya hari ini jauh di awang-awang kita, tetapi sesungguhnya ini adalah real kebutuhan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Apalagi nanti ke depan reformasi dan inovasi birokrasi ini hendaknya berbasis juga teknologi. Ini penting untuk kita ketahui. HMI misalnya harus belajar bagaimana memperbaiki sistem reformasi birokrasi berbasis teknologi. Karena sekarang kalau kita ke kota besar saja, ya kan, ke sektor swasta, parkir saja sekarang sudah nggak ada yang jaga parkir depan, jaga karcis parkir. Kalau di Cilegon masih ada kan, jaga, bayar berapa. Kalau ini nggak, cukup scan barcode, pakai tap kartu e-money, Anda keluar. Nggak ada orang di situ, berarti ada pengurangan. Nah, nanti mungkin ini bisa ketika Anda nanti belajar, ketika Anda sudah belajar tentang reformasi birokrasi, perubahan-perubahan, inovasi-inovasi tentang reformasi birokrasi, tentang pelayanan publik yang berbasis teknologi ini bisa Anda cetuskan menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Makalah yang Anda buat sudah saya lihat sebagian. Ada yang saya tolak, tetapi tadi sore sudah ada perbaikan. Sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Nanti sampai ketemu lagi setahun yang akan datang di 2022,
kita liburan dulu. Selamat berlibur, jangan lupa untuk senantiasa jaga kesehatan, jaga nama baik kampus, dan jaga diri. Selamat berlibur dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.